Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabunsyah 199478, kelas 2B, dosen pembimbing Sulastri dan isi MFAM APT. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil percobaan saya tentang percobaan keempat, yaitu efek obat diare pada hewan mencit. Pada percobaan 4 ini, tujuan percobaannya yaitu untuk menganalisis efek obat anti diare pada hewan percobaan dengan metode proteksi terhadap diare yang disebabkan oleh Oleum ricini. Adapun alat dan bahannya yaitu meliputi sarung pada alat sarung tangan, masker, jarum sonde oral mencit, labu ukur 50 ml sampai 100 ml, timbangan gram, timbangan Ohaus, batang pengaduk, beker gelas, gelas ukur, wadah atau toples pengamatan, kertas saring, mortir stamper, dan cawan penguap. Adapun bahannya yaitu meliputi Oleum ricini teragakan, sirup nifural 250 mg per 5 ml, tablet loperamid HCl, tablet atal bukit, alkohol 70%, dan aqua destillata, serta hewan ujinya yaitu berupa mencit. Kemudian pada perhitungan pembuatan semua larutan uji dapat dilihat di sini pada bagian diketahuinya sudah cukup lengkap. Di sini kita akan mencari larutan stok yang akan kita buat untuk larutan loperamid. Pertama kali yang kita harus lakukan yaitu kita harus mencari dosis 1 kali pakai untuk mencit 20 gram. Sudah dilihat sini ada rumusnya dan dapat hasilnya yaitu dosis 1 kali pakai untuk mencit 20 gram adalah 0,0104 mg. Lalu kedua kita akan mencari berapa jumlah loperamid yang akan ditimbang. Dapat dilihat di sini adalah rumusnya. Kemudian hasilnya yaitu 0,39 mg per 1 ml-nya. Lalu kita buat larutan stoknya sebanyak 44 ml. Maka dengan rumus yang ada di slide ini dapat kita ketahui untuk jumlah serbuk loperamid yang akan ditimbang untuk pembuatan larutan stok 44 ml adalah 17,16 mg per 44 ml. Lalu kita buat NaCMC-nya. NaCMC 1% untuk suspending agent 0,5%. Larutan stok yang dibuat yaitu sebanyak 44 ml. Sehingga dengan rumus yang ada di slide ini dapat kita simpulkan jadi jumlah NaCMC-nya itu 0,22 gram per 44 ml dengan air korpus sebanyak 2,2 ml. Kemudian kita mencari larutan stok untuk atal pugit. Nah, seperti cara yang sebelumnya, cara ini juga sama. Pertama kita cari dulu dosis 1 kali pakai untuk mencitnya. Dapat diketahui di sini dosis 1 kali pakainya yaitu 1,56 mg. Kemudian cara kedua kita hitung jumlah obat atal pugit yang akan ditimbang dan dapat kita ketahui di sini hasilnya yaitu 1,99 mg per 1 ml. Lalu kita buatlah jumlah larutan stok yang akan dibuat sebanyak 67 ml, sehingga dapat disimpulkan jadi serbuk atal bukit yang akan ditimbang untuk pembuatan larutan stok 67 ml yaitu 57,6 mg per 67 ml. Lalu kita buat NaCMC seperti cara sebelumnya juga. NaCMC 1% untuk suspending agent 1%, larutan stok yang dibuat sebanyak 67 ml. Dapat kita ketahui di sini hasilnya yaitu NaCMC yang akan ditimbang yaitu 0,67 gram per 67 ml dengan air korpus yaitu 67 ml. Kemudian pada cara ketiga untuk pembuatan NaCMC diketahui NaCMC yang akan dibuat 0,5% dan larutan stok yang akan dibuat sebanyak 50 ml. Dapat kita lihat di sini hasilnya yaitu 0,25 gram per 50 ml dengan air korpus 25 ml.
Di sini adalah cara kerja pembuatan larutan uji. Cara mengembangkan NaCMC dan pembuatan larutan stok loperamid. NaCMC. Pertama, ditimbang NaCMC-nya 0,22 gram sebagai suspending agent. Dibuat suspensi dikarenakan loperamid tidak larut di air. Ditimbang aquadisnya sebanyak 2,2 mili dengan menggunakan gelas ukur ya. Dimasukkan aquadis 2,2 mili ke dalam cawan penguap. Ditaburkan NaCMC ke dalam cawan penguap yang berisi aquadis secara merata. Lalu kita tunggu sampai mengembang. Catatan, apabila aquadis yang digunakan aquadis yang hangat, maka NaCMC didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Dan apabila menggunakan aquadis biasa atau tidak hangat, maka didiamkan selama 1 kali 24 jam. Dan NaCMC-nya sudah siap. Kemudian cara untuk loperamid. Loperamid pertama kali ditimbang masing-masing bahan, yaitu loperamid sebanyak 17,16 mg, NaCMC-nya yaitu 0,22 gram, dan aquadis 44 mili. Dikembangkan NaCMC, lalu dimasukkan NaCMC yang telah dikembangkan ke dalam lumpang, gerus hingga halus, lalu ditambahkan loperamid ke dalam lumpang yang berisi NaCMC, lalu gerus lagi sampai homogen, dan ditambahkan aquadis sampai 44 mili, dan larutan stok loperamid sudah siap. Kemudian di sini adalah cara kerja pembuatan larutan stok atalpogit serta NaCMC-nya. Sama seperti cara-cara sebelumnya pada pembuatan larutan stok loperamid. Kemudian ini adalah cara kerja untuk mengembangkan NaCMC 0,5%. NaCMC ditimbang NaCMC-nya 0,25 gram sebagai suspending agent. Ditimbang aquadis 25 mili dengan menggunakan gelas ukur, lalu dimasukkan aquadis 25 mili ke dalam cawan penguap. Ditaburkan NaCMC ke dalam cawan penguap yang berisi aquadis secara merata, lalu ditunggu sehingga mengembang. Catatan, apabila aquadis yang digunakan hangat, maka NaCMC-nya didiamkan selama 30 menit saja, dan apabila itu aquadis yang biasa atau tidak hangat, maka didiamkan selama 24 jam. NaCMC-nya pun sudah siap. Ini adalah cara kerja untuk penyiapan hewan uji. Pertama dikelompokkan hewan percobaan menjadi 4 kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor hewan percobaan. Lalu dipisahkan setiap kelompok dalam kandang yang berbeda. Lalu diaklimatisasi hewan percobaan itu selama 7 hari untuk membiasakan pada lingkungan percobaan. Lalu dipeliharalah di dalam ruangan dengan suhu kamar siklus cahaya terang banding gelap 14:10. Lalu diberikan pakan dengan pakan reguler dan air minum. Dipuasakan selama 18 jam sebelum dilakukan percobaan pada mencit, tetapi tetap diberikan air minum, dan hewan sudah siap uji. Kemudian ini adalah cara untuk hewan percobaan. Pertama, ditimbang berat badan hewan percobaan yang telah dikelompokkan sebelumnya. Lalu dicatat, dibuat suspensi loperamid dan suspensi atalpogit. Lalu diberi larutan uji seluruh hewan percobaan dengan dosis yang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Untuk kelompok 1 sebagai kontrol negatif diberikan suspensi teregakkan secara PO. B. Kelompok 2 sebagai kelompok loperamid diberikan suspensi loperamid secara peroral. C. Kelompok 3 sebagai kelompok nifural diberikan sirup nifural secara PO. D. Kelompok 4 sebagai kelompok atalpogit diberikan suspensi atalpogit secara PO. Lalu ditempatkan hewan percobaan dalam kandang khusus secara individual yang beralaskan kertas saring yang telah diketahui bobotnya. Kemudian diberikan 0,75 mili oleum di sini sebagai penginduksi diare secara peroral pada hewan percobaan. 30 menit sebelumnya hewan percobaan diberikan bahan uji anti diare. Lalu diamati dan dicatat frekuensi diare
beberapa kali terjadinya diare selama pengamatan. Untuk konsistensi feses, melihat apakah feses hewan percobaan berdarah, berlendir, atau berair, atau lembek, atau normal. Kemudian bobot feses, yaitu menimbang feses dalam gram setiap 30 menit setelah pemberian olium ricini. Lalu diameter serapan. Setiap 30 menit setelah pengamatan, setelah bobot feses ditimbang, kertas saring dibiarkan selama 15 menit dan diukur diameter serapan air pada kertas saring. Onset diare, yaitu mencatat waktu mula-mula setelah pemberian OL ricini, olium ricini sehingga terjadinya diare. Durasi diare, yaitu waktu yang dibutuhkan saat terjadinya diare hingga hewan percobaan tidak lagi diare, yaitu fesesnya kembali normal. Lalu dihitung presentasi daya anti diare setiap kelompok percobaan. Keterangannya itu yang K sebagai berat feses diare kelompok kontrol positif dan P berat feses diare kelompok perlakuan. Didapatlah hasil percobaan. Ini adalah data pengamatan untuk percobaan efek obat antipiretik. Ini untuk berat badan hewan mencit yang di bawah 20 atau di atas 30 gram dihitung dengan rumus. Yang di bawah 20 gram volume sama dengan per 20 kali 1 mili. Untuk yang di atas 30 gram volume sama dengan titik-titik per 30 kali 1 mili. Pada NaCMC replikasi 1, berat badan hewan uji mencapai 19 gram, maka dihitung dengan rumus volume sama dengan 19 per 20 kali 1 mili sama dengan 0,95. Lalu ada lagi kelompok NaCMC replikasi 2, yaitu berat badan hewan ujinya 31 gram, maka rumusnya itu volume sama dengan 31 gram per 30 kali 1 mili sama dengan 1,03 mili. Ini adalah data untuk data pengamatan percobaan efek obat anti diare pada bagian A frekuensi diare. Dijumlahkan saja semuanya dari T0 sampai T150 untuk loperamid, untuk NaCMC dan atalbugit. Di sini sudah dapat kita lihat, semuanya cukup dijumlahkan saja. Ini adalah data untuk data pengamatan percobaan efek obat anti diare di bagian B, konsistensi diare. Pada T150-nya kita lihat NaCMC-nya yaitu masih berair ya. Dari replikasi 1 sampai 3 masih berair. Sedangkan loperamid hingga atalbugit T150-nya yaitu normal. Semuanya normal. Tetapi pada T110 loperamid replikasi 1 yaitu lembek, yang replikasi 2 dan 3-nya normal. Sedangkan atalbugit semuanya lembek. Dapat dilihat sini ya, loperamid lebih baik. Ini data pengamatan percobaan efek obat anti diare di bagian C, diameter serapan. Ini cukup dijumlahkan saja dari T0 sampai T150-nya mengenai kelompok percobaan NaCMC, loperamid dan atalbugit replikasi 1 sampai 3-nya, ya cukup kita tambahin saja. Ini adalah data pengamatan percobaan efek obat anti diare untuk bobot feses. Nanti data ini akan kita hitung. Nah, ini adalah data pengamatan percobaan efek obat anti diare bagian E untuk onset obat. Di sini datanya sudah kita hitung dan kita dengan rumusnya yang ada di bawah ini. Onset diare sama dengan, untuk mencari onset diare sama dengan kita cari
dengan cara jam mulai diare dikurang jam pemberian oleum ricini. Untuk durasi diarenya kita cari dengan cara jam berhenti diare dikurang jam mulai diare. Dapat dilihat di sini hasilnya. Atal pugit di sini mencapai 100 lebih ya menitnya, sedangkan loperamid mencapai 90-an menitnya. Kemudian ini adalah perhitungan data pengamatan untuk mengetahui persentase efek anti diare dari setiap obat loperamid dan atal pugit dengan rumus seperti yang kita lihat di sini. Persentase efek anti diare sama dengan K dikurang P dibagi K dikali 100%. P di sini menerangkan untuk berat feses cair dan tidak berbentuk pada mencit, kelompok kontrol positif, loperamid dan atal pugit. Dan K di sini adalah menunjukkan berat feses cair dan tidak berbentuk pada mencit. Di sini dapat kita lihat untuk hasil loperamid rata-rata persentase efek anti diarenya yaitu 78,3%, sedangkan atal pugit 66,6%. Jadi urutannya yaitu persentase anti diare dari yang terbesar ke yang kecil atau yang paling bagus hingga yang paling kurang bagus. Di sini urutannya itu 78,3% diduduki oleh loperamid dan disusul oleh 66,6% atal pugit. Di sini yang paling besar adalah loperamid. Dapat dilihat loperamid di sini lebih baik. Sedangkan ini adalah perhitungan onset dan durasi diare. Ini adalah cara-caranya. Kesimpulan dari percobaan ini, pertama, diare itu adalah suatu keadaan meningkatnya berat dari feses yaitu lebih dari 200 mg per hari yang dapat dihubungkan dengan meningkatnya cairan. Frekuensi BAB tidak enak pada perineal dan rasa terdesak untuk BAB dengan atau tanpa inkontinensia fekal. Diare atau diarrea merupakan kondisi rangsangan buang air besar yang terus-menerus disertai keluarnya feses atau tinja yang kelebihan cairan atau memiliki kandungan air yang berlebihan dari kadar normal. Umumnya diare menyerang balita dan anak-anak, namun tidak jarang orang dewasa juga bisa terjangkit diare. Jenis penyakit diare bergantung pada jenis klinik penyakitnya. Kedua, obat diare yang dapat dibeli bebas mengandung absorden atau gabungan antara absorden dengan penghilang nyeri paregorik. Absorden mengikat bakteri dan toksin sehingga dapat dibawa melalui usus dan dikeluarkan bersama tinja. Absorden yang digunakan dalam sediaan diare antara lain atal pugit aktif, karbon aktif, garam bismut, kaolin, dan pektin. Dari hasil pengamatan dapat dilihat jadi urutan persentase efek anti diare dan terbesar yang ke kecil atau yang paling bagus hingga ke yang kurang bagus adalah 78,3% diduduki oleh loperamid dan 66,6% atal pugit. Dapat disimpulkan obat yang paling bagus adalah obat yang paling baik untuk mengobati diare adalah loperamid. 4. Loperamid merupakan golongan opioid yang bekerja dengan cara memperlambat motilitas saluran cerna dengan mempengaruhi otot sirkuler dan longitudinal usus. Obat diare ini berkaitan dengan reseptor opioid sehingga diduga efek konstipasinya diakibatkan oleh ikatan loperamid
Dengan reseptor tersebut, efek samping yang disering jumpai ialah kolik abdomen, sedangkan toleransi terhadap efek konstipasi jarang sekali terjadi. Sekian dari hasil pengamatan yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.